lagi sama kita? Baru untuk kembalikan ingatan, untuk berusaha kembalikan baru video-video atau foto-foto kenangan ini kan banyak anunya memorinya, Begitu kita. memorinya yang teranu. Saya lagi tanya. Dibalikin. Kalau saya udah hilang ingatan, bagaimana cara supaya jatuh cinta dengan kita? Terus kalau kita hilang ingatan. Tidak yang ingat. Pertanyaan tiga balik. Enggak, maksudnya bertanya juga sama saya. Itu enggak Gimana? Jadi kak diriku sendiri saja karena aku tahu belum. Tetap dia akan suka kak dengan karakterku. Ngapain kamu jadi orang lain? Tuh. Ya maksudnya bukan Iya, usaha itu, maksudnya bukan. Usaha itu. Tetap kak jadi diriku sendiri. Maksudnya apa tak lakukan, masa Seperti tanggap itu sesuatu tidak ada terjadi, tidak ada yang sakit, maksudnya dia yang sakit. Maksudnya bagaimana kalau aku bilang istriku Ki? ya aku jelaskan, tetap aku jelaskan bilang saya istri tak. Apa bukti apa bagaimana supaya Pas saya lagi percaya? buku nikah. Oke, pertanyaan kedua. Kalau nanti kita sudah tua, apa hal yang masih ingin kamu lakukan sama aku? Kalau sudah tua, sudah tua ini maksudnya tidak bisa bikin ngapa-ngapain gitu. Wah, orang sakit, maksudnya kayak Di rumah tua saja. iya lansia lah, gitu. Kalau masih bisa kita pergi jalan-jalan. Soalnya kurang sekali tadi masa muda pergi jalan-jalan. Nah gitu, jadi gitu lah. Ya, Kalau saya apa nih? Ya begini bercanda, cerita, quality time. Itu. Apa yang paling kamu syukuri dari pernikahan kita? memilikimu separuh hati. Bersyukur karena kalau apa nih, kalau kita dan mereka mungkin tidak ada sharing kayak gini, makanya ya bersyukur sudah ada partner of my life. Jadi ada yang menemani diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan, kalau ada kerisauan, ada sesuatu hal yang mengganjalkan, bisa kita diskusi. Dan itu bukan masalah keluarga atau saja, kita diskusikan banyak masalah-masalah kehidupan lain yang mungkin kita butuh pasangan untuk bercengkrama sama-sama supaya rileks, atau beban pikiran itu bisa keluar dan pikiran itu. Kalau saya bersyukur karena punya suami yang ini yang terbaik lah yang dikasih sama Allah. Karena apa nih? Kayaknya saya dulu itu terlalu apa nih kayak harus memang punya rem lah gitu, secara emosional, secara sikap gitu. Dan kita bisa jadi rem gitu. Alhamdulillah. Dan mengarahkan. Oke. Ini kayaknya enggak bisa kayaknya dijawabin deh karena bukan kira apa lagu yang kalau kamu dengar langsung bikin kamu ingat kita. Apa itu? Apa? Kaca berdebu. Gimana gitu lagunya? Kaca yang berdebu. Ya astaga, lagu jadi. Gitu makanya biasa. Tapi kalau ada lagu itu pasti langsung. Kalau ada satu akhlak Rasulullah yang ingin kita terapkan dalam rumah tangga kita, menurutmu apa yang paling penting? Akhlak dalam rumah tangga, diskusi, komunikasi itu. Komunikasi, Rasul itu selalu berdiskusi, bahkan bercengkrama dengan istri-istrinya. Diskusi pun ya, kadang- Istri-istrinya? Iya. Kadang beliau enggak perlu untuk berdiskusi berat ke mereka, penting ada waktu mereka untuk berdiskusi, ada waktu beliau diskusi dengan istrinya supaya kedekatan antara suami istri betul-betul bisa klop. Karena kan tanpa komunikasi tidak mungkin rumah tangga itu bisa langgeng. Jadi kuncinya adalah komunikasi, dan itu yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi kapanpun itu harus ada komunikasi.
lembut yang kayak tapi kayak action begitu. Affordable di Affordable effort. Kalau affordable itu tidak Aduh, ada affordable usahanya. itu bukan affordable, itu murah. Oh, affordable. Iya, mampu dibeli. Effortless nggak bawa usaha. Effortful kamu. Effortless. Affordable yang bisa dibeli murah dan affordable. Ya gitu kayak ya tindakan lah, misalnya kayak keluar gigi rambutku langsung tas begini, pakai kaos kaki kayak gitu lah. Dan tidak bisa kayak melihat potensiku tanpa harus tapush kak, harus jadi misalnya kayak harus soleha yang bagaimana gitu. Harus menjadi istri, saya harus pakai cadar, harus begini begitu. Yang penting tidak bermaksiat kak. Terus ku manfaatkan potensi diriku dalam kebaikan, kita dukung. Kayak gitu deh. Karena Rasulullah kayak juga ke istrinya dan ke anak-anaknya tuh menyikapi berbeda-beda tergantung mereka karakternya seperti apa tuh. Apa satu hal dalam hidup ini yang pengen kamu lakukan setidaknya sekali tapi belum kesampaian? Ya, pasti ke umroh lah. Umroh insyaallah. Untuk saat ini ya, maksudnya Ya, untuk beberapa bulan atau ya dalam waktu dekat ini yang betul-betul diinginkan. kita lakukan. Itu di dalam konteks yang kita bisa kuasai ya. Kalau konteks yang lain kan tentu dengan usia pernikahan yang segitu mungkin sudah mulai sebenarnya cukup untuk memiliki beban anak ya, harusnya sudah siap dan itu kita inginkan sekali, tapi ya Tapi itu kan bukan ranah kita. Kita coba mengusahakan saja yang menjadi ranah kita. Nah selama sebenarnya sabun pun kan sama, dimana kita bisa kita usahakan ya, kembali lagi apa Allah berikan kesempatan atau tidak. Jadi kan Allah berikan beban tergantung apa yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita kuat maka Allah berikan kayak gitu. apa hal yang kamu harapkan dari aku tapi mungkin belum pernah kamu ungkapkan? Ungkapkan jadi sebenarnya saya itu orangnya tuh kalau mau sesuatu pasti aku ungkapkan langsung, nggak pernah saya Jarang kesimpan-simpan. yang saya pasti hampir semua yang mau, apalagi kalau kayak sama istri itu pasti Kalau saya ada, tapi kayaknya sebenarnya kayak tidak jiwa membebani ku, cuman kayak kurasa kayaknya akan lebih bahagia kak kalau kita lakukan. apa itu Kalau kayak di tanggal-tanggal tertentu begitu, ada sesuatu hal yang kita lakukan spesial. Iya, misalnya Enifta kah. mana selalu jadi gua ajak jalan. Tapi jarang kayak romantis begitu loh. Sisi merasa juga. Tapi maksudku itu kan kayak bikin Selalu kak berpikir juga itu. Misalnya kemarin itu apa dia mau lakukan begitu. kayak ya selalu kak berpikir bagaimana caranya supaya bisa nanti berkesan begitu. Tapi Apa aku taruh di bunga ke di sini atau iya apa? yang begitu. Iya, maksudnya Tidak pernah kita masalah karena itu Tapi kayaknya kalau- kita merasa kayak bilang bukan karakter tak, jadi tidak terlakukan, tapi kayak kurasa kayak pengen kasih sekali begitu. Ada tindakan-tindakan seperti itu tak? Gitu. Iya sih, Itu Bang. kayaknya. Iya, betul. Apa satu luka dalam hidupmu yang diam-diam masih belum sembuh sampai sekarang? Itu luka. Jadi, maaf ya saya. Bukan minta maaf, bukan hanya disakiti begitu atau apakah kehilangan? Ya tentulah kalau kehilangan maksudnya itu bukan luka. Luka ini dalam hidup yang Kalau kehilangan itu sembuh. maksudnya luka itu berarti tersakiti lah. Kalau kehilangan itu bukan luka, tersakiti. Apa luka yang belum apa tadi? Luka dalam hidupmu yang diam-diam masih belum sembuh sampai sekarang. Ini jatuh dari motor. Bukan. Paham ya tapi apa nih?
kalau ada masalah anu kak, kayaknya orangnya lebih ke arah mengalihkan begitu. Kayak waktu mas yang pernah kita bahas yang waktu bahas masa awal-awal pernikahan, sebenarnya ada mungkin hal-hal yang kayak tidak seraka, tapi ku pendam begitu, tapi kayak ku alihkan dengan sikapku, misalnya kayak tantrum atau apa begitu, tapi itu membuat dia sembuh gitu. Setelah beberapa waktu berlalu, baru kayak ku rasa, oh kayaknya kenapa kak bisa tantrum begitu, bukan hanya gara-gara masalah pada saat itu, tapi tumpukan masalah yang sebelumnya. Tapi itu kayaknya negatif juga, harus diubah, nggak boleh kayaknya seperti itu deh. Gitu kayaknya. Kalau kita Apa nih? kalau ada luka atau masalah kayak langsung memaafkan atau bagaimana, atau tersimpan. Pasti kadang disimpan lah, maksudnya tergantung anunya sih, tergantung berat masalahnya. masalahnya ya kan, kepada orang lain atau orang lain kayak gitu. Oh, misalnya kepada orang tua, kalau ada yang menyakiti orang tua, sebenarnya itu juga luka. Iya, Luka. Kalau gitu kan wajar sih, maksudnya. Cuman kayaknya sama tipe tadi, bukan tipe yang misalnya kayak orang tua tak bermasalah atau keluarga tak bermasalah ikut nimbrung, ikut kayak mencak-mencak, tidak. Cuman membuat kita memiliki pandangan berbeda kepada orang itu gitu, dan membuat kita sikap tak jadi punya ada batasan ya, gitu. Dan tidak terlalu seperti dulu yang terlalu terpuja-pujakan seperti gitu. Kayaknya begitu deh. Kayaknya sudah lumayan dewasa kalau ada masalah-masalah deh. Apa hal yang selama ini mungkin aku lakukan tanpa sadar tapi membuat hatimu terluka? Suara yang terlalu keras. Kalau ada deh, kalau di muka umum, baru misalnya kayak karena intonasiku, mungkin karena kita lihat orang tua atau mungkin tua yang begitu, jadi terlalu ke bawah kayak kita. Dan itu sih yang kulihat juga selama tinggal dengan orang tua. Tapi itu luka enggak sih, maksudnya ya maklumi, oh begini istri. Tapi maksudnya kan ya saya ini adalah seorang suami itu, jadi ada hal yang mungkin istri lakukan begitu menurutku tidak terlalu etis kepada suami, maka ya kewajibanku harus dan tentu dimaafkan, tapi ya nilai plusnya itu harus ditegur, diingatkan. Kalau saya kita tuh susah menyembunyikan ekspresi wajah tak. Kalau marah kalau nggak suka kentar sekali begitu. Jadi kadang itu kayak ketahuan sekali, dan bisa efek. Itu yang membuat kadang agak ya gimana gitu. Ada plus minusnya. Oh selesai nih. Oke, selesai. Kipas 15.